Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Semasa hidupnya, Rasulullah banyak memberikan nasihat dan peringatan, terutama kepada umat Islam setelah wafatnya beliau. Jika ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah akan menegur langsung, maka umat seperti di zaman kita ini, sesama muslim harus saling mengingatkan. Karena kita sudah memasuki era akhir zaman, maka akan banyak gejala-gejala aneh yang membuat dunia semakin kacau jika tidak memperhatikan peringatan dari Rasulullah. Peringatan dari Rasulullah yang paling terkenal adalah munculnya dua penyakit mengerikan di akhir zaman yang menimpa umat di seluruh dunia. Rasulullah bersabda, "Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu." Sahabat bertanya, "Apa penyakit umat terdahulu itu?" Beliau menjawab, penyakit itu telah terlalu banyak seronok, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu-menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarah, hasut-menghasut, sehingga jadi zolim-menzolimi. Jika kita garis bawahi hadits tersebut, bisa diringkas menjadi dua penyakit utama, yaitu cinta dunia dan takut mati. Banyak umat Islam yang dibutakan dunia, dan tidak memiliki niat untuk melakukan amal sebagai bekal akhirat. Kemudian menjadi takut mati karena lemahnya iman dalam diri umat. Rasulullah bahkan pernah menyebutkan bahwa orang yang paling cerdas ialah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal akhirat. Kemudian ada juga peringatan bahwa akan datangnya masa yang disebut sebagai generasi ruwaibidah, di mana manusia dipenuhi berbagai intrik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidah turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah al-ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Selain riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad juga meriwayatkan matan hadits serupa dari dua jalur yang berbeda, yaitu dari sahabat Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, sebelum munculnya Dajjal, akan ada beberapa tahun munculnya para penipu. Sehingga, orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedang orang yang suka berkhianat dipercaya, dan para al-ruwaibidah angkat bicara. Ada yang bertanya, apa itu ruwaibidah? Rasulullah bersabda, orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik. Imam Al-Suyuti menjelaskan, maksud dari hadis itu adalah munculnya makar dan tipu muslihat. Sedang kata al-ruwaibidah merupakan bentuk tasghir dari al-rabit yang berarti berlutut. Seolah-olah, hadis ini menggambarkan orang yang berlutut itu sebagai orang yang rendah kemampuan dan keilmuannya, namun banyak berbicara dan mengeluarkan statement tanpa didasari ilmu yang memadai, namun dipandang baik oleh para pengagumnya, sehingga memiliki pengaruh dan dampak yang luas. Lebih lanjut, Imam Al-Suyuti mengisahkan, ketika salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang nampak dari umat-umat sebelum kita? Beliau bersabda, raja atau pemimpinnya justru datang dari orang kecil di antara kamu. Para pelaku kekejian justru adalah orang-orang besar kalian. Dan ilmu justru ada pada orang jahat dan hinanya kalian. Al-ruwaibidah, yaitu orang yang lemah, yang berlutut pada orang-orang mulia yang memahami urusan, lalu dia duduk untuk mendapatkan sesuatu darinya. Lebih lanjut, Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, hendaknya kalian bersikap jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Bila seseorang terus bersikap jujur dan berjuang keras melaksanakannya, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang syidik. Jauhilah kedustaan, karena ia menyeret kepada keburukan, dan keburukan menjerumuskan ke neraka. Bila seseorang terus berdusta dan mempertahankannya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Gambaran ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana banyak pembohong dicitrakan sebagai orang jujur. Sebaliknya, orang jujur dikriminalisasi sebagai pembohong, para pengkhianat dipandang amanah, disambut bab pahlawan. Sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat dan dikriminalisasi, serta orang-orang bodoh dipercayai untuk mengurusi persoalan masyarakat. Akibatnya, terjadi ketidakpastian, kekacauan, dan kehancuran. Hal yang tak kalah mengerikan lagi, terdapat sejumlah hadits Nabi yang menunjukkan kondisi bangsa di akhir zaman. Di antara hadits yang menunjukkan itu, yakni penegasan manusia yang tak peduli halal haram, pekerja yang malang,
kurangnya ilmu, tersebarnya kejahatan, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Abu Hurairah, akan tiba masanya, muncul orang-orang yang tidak peduli mempertanyakan dari mana kekayaan yang dihimpun bersumber, apakah itu halal ataukah haram. Di dalam hadits lain, Rasulullah juga mengingatkan tentang perkara akhir zaman dan pertanda yang menyertainya. Rasulullah bersabda bahwasanya Al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh, maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang mendatangi Al-Mahdi, mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahannya. Dari sekian banyak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ada satu di antara tanda-tanda tersebut yang harus diperhatikan dan dipahami secara serius oleh seorang cendekiawan Muslim, agar tidak salah dalam memahami literatur tentang topik ini. Tanda itu ialah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, "Wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kehilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu, hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku." Hadits ini dijelaskan lagi oleh hadits lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Maka, pertanda munculnya Imam Mahdi adalah terjadi goncangan atau gempa dan perselisihan antar manusia terlebih dahulu. Maka sebelum terjadi gempa dan perselisihan, akan diawali dengan tegaknya khilafah di Baitul Maqdis." Kenapa khilafah harus di Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis merupakan benteng terakhir kaum muslimin. Selain itu, kota Madinah menuju fase kehancuran. Dari Malik bin Yuhamir dari Muadz bin Jabal, Rasulullah bersabda, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Syekh Ismail Al-Muqaddam dalam Fikih Asroti As-Sa'ah menggarisbawahi bahwa Imam Al-Mahdi tidak akan muncul bila khilafah belum tegak di Baitul Maqdis. Khilafah tidak akan tegak jika Baitul Maqdis masih terjajah. Maka bagi beliau, kemerdekaan Baitul Maqdis adalah suatu keharusan sebelum fase Al-Mahdi. Allah sendiri juga telah mengingatkan akan datangnya musibah kepada semua manusia di dunia. Orang-orang beriman hendaknya mengkhawatirkan akan datangnya bencana ini karena tidak hanya menimpa pada orang dolim saja. Musibah dan penderitaan bisa muncul sebagai dampak perilaku dari sebagian orang yang berbuat maksiat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 25, dan hindarilah siksa yang sekali-kali tidak menimpa secara khusus orang-orang yang zolim di antara kamu. Dan ketahuilah, Allah sangat keras siksanya. Tidak terlalu sulit kita menemukan fakta di lapangan perihal dampak kolektif akibat sedikit orang yang zolim atau maksiat. Terlebih, jika yang berbuat zolim itu adalah orang-orang yang diberi amanah memimpin masyarakat. Hukum keseimbangan dan tata tertib sosial akan segera mengalami gangguan akibat perilaku individu yang menyimpang. Semakin luas tingkat penyimpangan, semakin besar pula daya instabilitas yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, ayat Al-Quran tersebut dapat dipahami agar manusia selalu menghidupkan kontrol sosial. Kontrol sosial berupa saling menasihati dalam kebenaran, saling mengajak kepada kebaikan, mengingatkan dampak buruk kezaliman, serta mencegah kemungkaran. Dalam satu riwayat, Rasulullah memperingatkan tidak satu masyarakat pun yang melakukan kedurhakaan, sedang ada anggotanya yang mampu menegur atau menghalangi mereka, tetapi dia tidak melakukannya, kecuali Allah akan segera menjatuhkan bencana menyeluruh atas mereka. Apabila kemaksiatan meluas, dan banyak yang tidak mengambil inisiatif meluruskannya, berarti masyarakat tidak terusik perasaan dan keberagamaannya. Sikap seperti itu berarti merestui kemungkaran dan menjadikan terlibat secara tidak langsung atas kemungkaran yang terjadi. Jika video ini bisa untuk mengingatkan saudara-saudara kita, tak ada salahnya untuk membantu menyebarkannya, agar kita tidak tergolong orang yang merestui kemungkaran. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.